Shalom adik-adik, selamat datang kembali di cerita gabungan kelas 4, 5, dan 6. Nah, sebelum kita mulai mendengarkan cerita, kakak mau tanya dulu nih, gimana kabar adik-adik semua hari ini? Wah, biar lebih semangat kakak tanya sekali lagi ya, tapi nanti jawabnya bareng-bareng sama Kak Cindy juga. Apa kabar adik-adik hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Yeah. Seneng deh kalau tahu adik-adik masih semangat dan bersuka cita walaupun ibadahnya masih di rumah aja. Nah, kita mau mendengarkan cerita. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Siapkan sikap doanya. Gimana coba adik-adik? Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih juga karena hari ini kami masih boleh beribadah walaupun masih secara online. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan cerita. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Dan biarlah kami dapat melakukannya juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, hanyain doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, cerita kita hari ini terambil dari Galatia 5 ayat 22. Tadi kita udah baca bersama-sama saat ibadah gabungan. Tapi gak apa-apa, kita baca sekali lagi yuk biar adik-adik tetap ingat ayatnya apa. Kita ambil Alkitabnya, terus kita buka Galatia 5 ayat 22. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nah, sebelum kita masuk ke inti cerita, kakak mau ceritain sedikit ya latar belakang dari perikop kita hari ini. Adik-adik tahu nggak yang tulis perikop kita hari ini siapa? Betul, perikop kita ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Tujuannya adalah Paulus ingin menunjukkan kepada jemaat di Galatia bagaimana sih pola hidup orang yang hidup itu dipenuhi oleh roh Allah. Jadi dia itu ingin supaya jemaat di Galatia itu bisa bersatu dan menjauhi perpecahan. Sehingga jemaat di Galatia bisa mencerminkan iman percaya orang Kristen yang bisa menghasilkan buah-buah yang baik. Nah, buah-buah itu adalah buah roh. Adik-adik tahu nggak buah roh? Pasti tahu kan? Ada berapa? 9. Coba siapa yang hafal ke-9 buah roh angkat tangan? Kalau kakak sih yakin adik-adik semua kelas 4, 5, 6 pasti udah hafal. Yuk coba kita sebutin bareng-bareng. Yang pertama adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Yeay, keren, hebat ya adik-adik semua bisa menyebutkan ke-9-9-nya. Sekarang kita mau coba bahas satu persatu yuk biar adik-adik bisa lebih paham dan diingat dan bisa diaplikasikan. Kita mulai dari yang pertama, kasih. Jadi kenapa sih adik-adik hidup kita itu harus dipenuhi kasih? Nah, kalau adik-adik pernah dengar firman Tuhan tentang hukum yang terutama, atau kalau ada yang nanti belum tahu bisa baca di Matius 22 ayat 34 sampai 40. Di situ Tuhan berfirman kepada kita bahwa hukum yang terutama itu adalah kita harus mengasihi Allah dan selanjutnya kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Terus apa sih bentuk sikap yang bisa adik-adik lakukan untuk mengasihi? Yang pertama bisa dengan menyayangi orang tua dan saudara. Cara sederhananya bisa dengan adik-adik ketika diminta tolong oleh mama, papa, atau kakak atau adik, adik-adik mau menolong, bukan malah kayak capek atau males gitu.
Terus yang kedua adalah mau berteman dengan semua orang. Nah kita ya adik-adik, kita tuh harus berteman sama semua orang. Kita nggak boleh pilih-pilih teman. Misalnya kayak, aku mau temenan sama dia aja, dia kan suka K-pop gitu. Atau misalnya kayak, aku nggak mau temenan sama mereka, kayak mereka kurang asik deh. Nggak boleh ya adik-adik. Jadi kita kalau misalnya hidup dalam kasih, kita harus berteman dengan semua orang. Kemudian yang kedua adalah sukacita. Sukacita ini mirip ya sama rasa bahagia, cuman kalau bahagia itu hanya sesaat, kalau sukacita ini bahagianya lebih kekal adik-adik. Gimana sih caranya supaya kita bisa selalu hidup dipenuhi sukacita? Caranya adalah kita harus mau jadi anak yang selalu bersyukur dalam segala hal dan tidak mudah mengeluh. Misalnya nih adik-adik sekarang punya handphone, tapi adik-adik kayak sedih karena handphonenya nggak secanggih punya teman adik-adik. Nggak boleh ya, karena banyak loh orang di luar sana yang masih belum punya handphone. Yang penting kan fungsinya bisa dipergunakan dengan sesuai kan, bisa dipakai sekolah, bisa dipakai ibadah. Jadi supaya kita bisa selalu bersyukur dalam segala hal, kita harus bisa menjadi anak yang berfokus pada apa yang kita miliki. Kita nggak boleh berfokus pada apa yang nggak kita miliki. Kalau kita bisa selalu bersyukur seperti itu, maka hidup kita pasti dipenuhi sukacita. Lalu yang ketiga ada damai sejahtera. Contohnya yang pertama adalah kita harus mau mengakui kesalahan kita. Kalau kita salah, kita harus minta maaf adik-adik. Nggak boleh nih kayak gini misalnya, iya sih aku salah, tapi kan kamu yang mulai duluan. Gak boleh. Kalau kita emang berbuat salah, ya kita harus mengakui, terus kita harus minta maaf, dan kita gak boleh mengulangi kesalahan itu lagi. Lalu yang kedua, kita harus mau memaafkan orang lain. Kalau ada yang berbuat salah sama kita, kita harus mau mengampuni adik-adik. Kita gak boleh jadi anak yang pendendam. Karena kalau misalnya kita ingat-ingat ya, Tuhan Yesus aja mau mengampuni kita loh. Yang kalau misalnya kita list nih dosa kita, wah bisa panjang banget, tapi bisa diampuni sama Tuhan Yesus. Begitupun kita harus mau mengampuni orang lain yang berbuat salah kepada kita. Kemudian yang keempat adalah kesabaran. Kita harus bisa ya adik-adik mengontrol emosi kita. Terus kita gak boleh jadi anak yang mudah marah. Misalnya nih ada teman kita yang nggak sengaja merusak mainan kita, terus kita jadinya malah marah sampai kita mukulin dia, atau misalnya kita berkata kasar ke dia, atau malah lebih parah lagi kita ngebales, ngerusakin mainannya balik. Gak boleh. Jadi kita harus bisa mengontrol emosi kita. Kemudian yang kedua adalah kita tidak boleh menyerah. Nah jadi misalnya adik-adik sedang ikut lomba, terus adik-adik udah belajar, udah latihan, ternyata belum menang. Nah gak boleh malah jadi nyerah dan putus asa, harus tetap latihan, harus tetap belajar. Nah ketika adik-adik latihan dan belajar itu sama aja dengan adik-adik sabar untuk menanti saat adik-adik bisa menang gitu. Kemudian yang kelima adalah kemurahan. Jadi kemurahan ini adalah ketika kita mau memberi kepada orang lain secara sukarela, bukan secara terpaksa. Terus kita memberi ketika kita itu berkecukupan, bukan berkelimpahan. Contoh nyatanya mungkin beberapa adik-adik ingat ya, beberapa waktu lalu kakak sama abang GSM pernah bagi celengan buat adik-adik. Terus kita minta adik-adik untuk menabung, tapi nabungnya nggak boleh minta dari orang tua, harus menyisihkan dari uang jajan yang adik-adik punya setiap hari. Nanti hasil tabungannya itu bakal kita pakai untuk membelikan sepatu ke anak di panti asuhan. Nah itu contoh nyata dari memberi secara sukarela dan memberi ketika kita berkecukupan. Selanjutnya yang keenam adalah kebaikan. Nah contoh sikap paling sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencerminkan kebaikan adalah ingat untuk selalu bilang tolong dan terima kasih kepada siapapun itu ya adik-adik. Ketika kita mau minta bantuan atau ketika kita sudah diberi bantuan, kita harus mengucapkan tolong dan terima kasih. Terus yang kedua, kita harus mau berinisiatif untuk membantu orang lain. Misalnya nih, teman kita ada yang kesusahan sama pelajaran matematika, terus adik-adik sudah mengerti, ya nggak apa-apa adik-adik bantuin, adik-adik tawarkan untuk diajarin supaya temannya mengerti. Atau misalnya sekarang lagi banyak aktivitas di rumah,
adik-adik harus inisiatif mau membantu orang tua, bisa dari misalnya membersihkan tempat tidur sendiri, atau habis makan piringnya adik-adik dicuci sendiri, atau membantu membereskan rumah atau menyapu rumah. Kemudian yang ketujuh adalah kesetiaan. Nah, kesetiaan ini tuh bisa kita tunjukkan kepada Tuhan atau kepada manusia. Kalau misalnya kepada Tuhan, contohnya itu adalah kita harus menjadi pribadi yang selalu ingin mengenal Tuhan Yesus. Caranya itu gimana? Bisa melalui doa atau pujian kita, atau juga kita sering membaca firman sehingga kita bisa lebih mengenal Tuhan Yesus. Lalu kesetiaan kepada sesama itu bisa kepada teman, misalnya kita menjadi teman yang setia kawan, terus kita nggak meninggalkan teman kita ketika susah. Jadi kita kalau berteman itu harus mau menerima teman kita saat senang atau susah. Nggak boleh misalnya dia lagi kesusahan atau dia lagi dalam nggak kondisi baik kita tinggalin, nggak boleh, kita harus tetap setia. Selanjutnya yang ke-8 adalah kelemah lembutan. Jadi kita harus bisa bersikap lembut kepada adik kita atau kepada yang lebih muda daripada kita. Terus kita juga harus bisa mau untuk menjagai dan menolong mereka. Jadi adik-adik kalau di rumah punya adik, nggak boleh dikasarin atau nggak boleh suka dibentak-bentak. Harus lembut, terus harus dijagai dan diberi pertolongan, karena kita harus memberikan contoh yang baik kepada yang lebih muda. Selanjutnya, kita harus mau memelihara dan menyayangi ciptaan Tuhan lainnya, seperti binatang dan tumbuhan. Nah, yang terakhir nih adik-adik, yang ke-9, penguasaan diri. Jadi di penguasaan diri ini kita harus bisa mengontrol hati, pikiran, dan perbuatan kita supaya bisa selalu hidup seturut dengan kehendak Yesus. Caranya gimana sih Kak? Yang pertama contohnya misalnya nih, adik-adik lagi ujian, tapi adik-adik lupa belajar. Terus adik-adik mikir, apa nyontek aja ya? Tapi nyontek itu kan dosa. Tapi kalau nggak nyontek aku nanti nggak lulus gitu. Nah, adik-adik harus bisa mengontrol ya pikiran dan perbuatan adik-adik untuk tidak mencontek, karena mencontek itu tidak sesuai dengan kehendak Yesus. Lalu yang kedua adalah kita harus mengendalikan diri supaya tidak kecanduan gadget. Apalagi semenjak di rumah aja kan jadi apa-apa serba online, jadi pasti megang gadget terus. Tapi adik-adik tetap harus ingat bahwa tujuan dan tanggung jawab utama adik-adik itu adalah belajar. Jadi kalau mau main gadget boleh, tapi setelah belajar. Jangan kayak belum belajar atau belum kerjain tugas, tapi malah adik-adik tetap fokus main gadget, main Instagram, main TikTok, main game online sampai lupa sama tanggung jawabnya. Jadi adik-adik harus bisa mengendalikan dirinya ya. Tadi kita udah belajar tentang ke-9 buah roh dan contoh sikapnya. Sekarang kakak mau kasih tahu nih ke adik-adik, ada loh satu anak bernama Ella Trayon yang hidupnya itu mencerminkan buah roh, kasih, kemurahan, dan kebaikan. Jadi Ella Trayon ini dia sudah berhasil membagikan puluhan ribu box krayon ke rumah sakit anak di daerahnya. Berawal dari ketika dia sakit, terus dia dirawat di rumah sakit, dia bosan dan ingin mewarnai pelangi. Lalu dia bilang ke mamanya, tolong cekin ke playroom ada krayon atau enggak. Terus pas mamanya cek, ada sih krayon tapi udah gak bisa dipakai. Singkat cerita, saat Ella udah sembuh dan kembali ke rumah, Ella masih kepikiran. Dia gak mau anak-anak lain merasakan apa yang dia rasakan. Jadi dia mau mencari cara supaya anak-anak itu bisa punya krayon di rumah sakit. Terus dia berpikir gimana ya caranya. Lalu muncullah ide dia membuka donasi melalui mulut ke mulut dan juga dibantuin lewat Facebook mamanya. Nah, melalui aksinya ini banyak orang yang mau ikut terlibat, sehingga terkumpullah puluhan ribu box krayon itu yang akhirnya dibagikan ke rumah sakit anak. Dan banyak anak yang di rumah sakit tuh merasa bahagia adik-adik karena menerima krayon dari Ella tersebut. Lalu apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah Ella ini? Nah, kita bisa belajar ya bahwa ketika kita mau melakukan buah roh itu tuh bisa dimulai dari hal kecil. Bahkan Ella awalnya berawal ketika dia nggak mau lihat anak-anak itu merasakan hal yang dirasakan. Terus dia mencari cara. Nah,
dia nggak mudah menyerah adik-adik. Jadi ketika dia tahu dia masih kecil, terus dia nggak punya uang untuk belikan krayon banyak, dia tetap cari cara, tetap berusaha. Akhirnya dia mempunyai ide untuk membuka donasi, sehingga niat baiknya itu bisa terwujud. Apa aja sih yang udah kita pelajarin hari ini? Ada 3 ya yang adik-adik harus ingat dan harus juga diaplikasikan dalam kehidupan masing-masing. Yang pertama adalah kita harus selalu hidup dalam roh Allah. Terus yang kedua, hidup di dalam roh Allah itu tidak mudah, tapi ingat kita nggak boleh menyerah. Dan yang terakhir adalah ketika kita sungguh-sungguh hidup dalam roh Allah, maka kita pasti akan menghasilkan buah yang baik. Nah, sekian dulu ya adik-adik cerita kita hari ini. Kakak harap semoga adik-adik bisa selalu ingat dan juga bisa dilakukan dalam kehidupan setiap hari. Sebelum kita tutup, yuk kita berdoa bersama. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Terima kasih ya Tuhan, karena atas kebaikan-Mu kami boleh mendengarkan cerita pada hari ini. Ya Bapa, biarlah cerita yang kami dengar hari ini bisa selalu kami ingat dan bisa kami aplikasikan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikanlah kami anak yang bisa selalu berbuah dimanapun kami berada. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa, terutama pada saat ini kami sedang dilanda pandemi COVID-19. Biarlah agar pandemi ini bisa cepat berakhir ya Bapa. Ya Bapa, lindungilah selalu kami ya Bapa. Berikan kami kesehatan, berikan kami selalu sukacita ya Bapa. Hanya doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik sudah beribadah. Sampai jumpa di ibadah dan cerita sekolah minggu depan. Salam kasih dari kakak abang kelas 4, 5, dan 6. Dadah!